Kumaha sehat, Kang? Wah, alhamdulillah. Ah, udah siap-siap, ah. Mau kemana, ah? Oh, jam 9.30 aya ya biasa lah Oh, ada acara. cara. Hmm. Damang-damang Kang sehat. Alhamdulillah, ah, sehat. Selamat pagi ya, Bu. Ya, welcome di acara Rest Area 89, teman-teman ya. Bareng Abu tentunya ya, dengan saya. Selamat pagi, teman ya. Pagi semua pagi kayak segerap. Ini sambil ngatur-ngatur lighting. Saya tuh sekarang mulainya agak telat mulu, ah. Mantauin anak-anak dulu, tuh. Kumaha barudak aman tapi Kang? Aman-aman. Ya, mantauin live-nya dulu gitu. Iya. Jadi tes baru mulai gitu. Emang pada mulai live jam seberapa Kang? Jam 6, Oh jam 6 pagi? jam 6 pagi, jam 6 kurang 5 menit lah harus sudah mulai. Oh gitu. Ya. Oke, Nah, oke. live yang paling bagus tuh kan jam 6, jam 6 tuh sampai jam 9, jam 12 itu hanya 1 jam sampai jam 1, terus jam 4 sore sampai maghrib, baru jam 8 sampai jam 10 malam. Hmm. Live tuh. Mana yang paling oke tapi tergantung ya live-nya apa meren ya. Tergantung, kalau itu yang tadi saya sebutin tuh live yang cari gift, ah. Oh oke. Bukan bukan live biasa mah kapan aja bebas. Oh, karena pagi-pagi orang kali masih hilaf ya, ngegit aja gitu ya. Itu bener. Maksudnya tuh itu live yang ini apa kita cari gift lah gitu. Oke, Oke, selamat pagi ya Bu. Gimana hari kita ini gaskan Kang, supaya ada langsung naik aja lah. Oh, boleh boleh. Soalnya hari ini nggak bisa terlalu lama Betul ya. Acara apa hari ini? Biasa cara libur apa rutinan. Oh, rutinan. Ada rutinan. Ah, ah. Ada tanggal merah ya. Oh, Tapi ya oh, rutinan tetap ya. tetap. Jadi setiap hari tanggal merah, tapi setiap hari juga tanggal hitam sih Kang, jadi santai lah. Tiap hari mah tahu ya bener ya. Kalau saya mah tiap hari tanggal merah guys ya. Iya dong. Enjoy every day ya. Enjoy every day ya. Berbayar nggak Kang? Enggak lah, ini kan diundang sama community gitu. Wah, ini kayak mau Halo, kabur nih. selamat pagi Ibu Eti Kusmawati. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Eti Pagi, di Bu. mana? Selamat pagi Kang Abu, Kang Anjrit. Selamat Ya. pagi. Ibu di mana, Bu? Saya di Depok. Sama siapa? Ibu. Ya, Eti Kusmawati. Oke. Oh, itu nama aslinya. Iya. Oke. Gimana, Bu? Eh, saya sudah sedikit ya Kang Abu. Ya, sering nonton kita nih. Iya, sering. Oh, Pernah oke. juga naik. Oh, pernah ya? Pernah naik Ibu Eti. Iya, pernah. Yang waktu sama psikolog. Psikolog? Waktu sama Iya. psikolog. Bukan di acara ini Siapa mungkin. namanya ya? Yang laki-laki itu aku lupa. Dokter Rama. Oh iya, Dokter Rama. Oh, iya, oke. Iya. Gimana? Ini Ibu yang MPD itu ya? Apa sih? Oke, silakan. Iya Kang, ini ya, maksudnya gini, perjalanan hidup aku tuh luar biasa hebat. Yes. Dari mulai Jangan-jangan aku Ibu. kecil, Bu, kalau hebat gini jangan-jangan Ibu titisan. Titisan iya undur-undur maksudnya ya. gini, dari mulai aku kecil sampai aku dewasa, sampai aku menikah, itu Ibu kayak lagi di pantai, penuh Bu. dengan tantangan. Iya, aku menikah dengan laki-laki yang boleh dibilang, maksudnya aku juga saya kan masa gini nggak pernah cek ke dokter ya. Tapi dari apa yang pernah saya alami itu dia seorang NPD. Hmm. Jadi Udah dicek belum? belum sih, tapi apa Ya Ibu namanya? menduga dong. Iya, Fitnah. tapi masa gini Kang, dari semua perbuatan yang dia lakuin ke aku itu menyerupai ke situ gitu. Iya, itu Menyerupai. namanya menduga.
Itu Iya. tuh menduga, Bu. Iya. Menduga-duga. Singkat cerita saya akhirnya melepaskan dari dia lah gitu dengan Oke, begitu banyak singkat drama. cerita dan akhirnya dong. Bagus banget ceritanya, Ibu. Ya, Iya. Iya, tapi gini ya, kan maksud gini, semua luka yang saya terima itu luar biasa ya, karena dia itu maaf banget ini mah, aku jadi membuka sesuatu yang luar biasa ya, maksudnya gini, dia itu menjalin hubungannya dengan adik perempuan saya. Dekatnya ke adek gitu. Iya, adik kandung. Terus? Jadi itu kan lukanya kan luar biasa ya. Mm-mm. Saya sampai istilahnya putus asa yang luar biasa banget. Sampai akhirnya saya ketemu sama Kang Anjrit sama Kang Abu gitu. Hmm. Saya ikutin semua, saya coba letting go. Sampai akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang nggak pernah saya dapatkan, adalah ketenangan gitu. Akhirnya saya bisa melepaskan semua rasa sakit yang ya sudahlah gitu kan. Walaupun sekarang itu ketemu sama adik saya yang notabene itu istilahnya menjalin hubungan dengan mantan suami, tapi saya Masih sekarang sama adek? masih sering ketemu. Enggak, maksudnya hubungannya masih? Masih. Nikah maksudnya? Kalau nikah sih saya kurang tahu ya. Oh, oke. Tapi mereka itu selalu bersama gitu, kemana aja selalu bersama. menduga itu ya. Masih menduga-duga ya. Itu namanya disinyalir. Betul. Barangkali berbisnis atau apa, Bu, bukan menjalin hubungan. Enggak, tapi memang kalau ketemu saya tuh adik saya ya, masa gini, adik saya justru malahan memusuhi saya gitu. Oke. Jadi Oke. masalahnya gini, masalah masalah anak saya kan sekarang ini di suami saya, mantan suami ya. Mm-mm. Itu selalu dipengaruhi sama adik saya. Selalu dikendalikan sama adik saya gitu. Apa-apa maksudnya kasih informasi, maksudnya apa-apa saya yang disalahin gitu kan. Jadi apalagi anak laki-laki saya yang pertama itu sampai sekarang dia membenci saya. Oke. Jadi maksud saya gini Kang Abu, maksud gini, emang sih Kang Abu selalu bilang untuk merubah yang di luar, rubahlah yang di dalam. Pasti. Iya, saya dari semua yang saya lihat dari Kang Abu, Kang Anjrit ataupun yang lainnya, Ayah Saiful Karim, semuanya kadang saya lihat itu saya mencoba untuk merubah diri saya sendiri, saya memperbaiki diri saya gitu. Itu untuk, maksud saya bukan untuk ini ya, maksudnya untuk anak-anak. Anak-anak saya tuh dia sepertinya apa ya, anak saya yang pertama itu selalu menyalahkan saya gitu, selalu membenci saya gitu. Oke, Itu- Bu, kita straight to the point gini, Bu. Ibu sekarang Iya, apa sih rasanya? Ibu apa poinnya apa gitu? Poinnya Dari itu, ini semua cerita, Ibu mau ceritain apa dan Ibu ngerasain gimana gitu? maksud saya gini, saya ingin bagaimana caranya anak saya itu dia membuka pikirannya gitu, Kang Abu. Maksudnya gini, itu papahnya itu maksudnya deketnya itu sama tantenya gitu kan, itu tantenya mempengaruhi dia gitu. Gimana nih Si caranya anaknya saya usia itu berapa, Bu? memberitahu dia? Anaknya usia berapa? 21. Yang satu? Iya, nomor 1 itu 21 tahun. Oke, jadi Ibu sekarang gimana caranya si anak tuh tahu kalau ini nggak benar gitu kira-kira? Iya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya si anak sama bapaknya, terus bareng sama adik Ibu berarti gitu? Iya. Terus Ibu suka komunikasi sama anak? Sering. Walaupun dia sering nggak menjawab saya. Sering kalau saya datang kan saya suka elus kepalanya, dia marah gitu. Apaan sih Bu gitu. Dia menunjukkan kalau dia tuh benci sama saya gitu. Kira-kira kenapa dia benci sama Ibu? Iya itu
Jadi adik saya tuh memutarbalikan fakta ya. Maksudnya gini. Jadi dia yang ada hubungan sama papahnya, dia bilang sama anak-anak itu saya yang salah gitu. Oke. Oke. Emang awal mula dari semua apa sih, Bu? Ibu sering Adik saya komunikasi masuk nggak? ke adik saya Awal masuk ke mula dari kehidupan. semua awal sebelum ibu menyatakan bahwa suaminya NPD, terus ini pisah tuh udah resmi kan, berarti kan? Sudah resmi, sudah resmi. Berapa lama ininya hubungan bersuami istrinya? Saya menikah selama 18 tahun, saya bercerai sudah 6 tahun. Oke. Oke, ya balik lagi sih Bu, kayaknya ini kan banyak hal yang harus dikupas ya. Ini kan Ibu global banget gitu ceritanya, tapi poinnya gini sih. Semakin Ibu khawatir dan semakin Ibu menyalahkan keadaan, semakin kondisinya seperti itu, gitulah kira-kira Bu. Iya, Ya, karena ketika kita pernah bahas bahwa seorang anak ini pasti 50-50 dari ibu sama bapaknya kan, iya, pasti kan. Ketika iya, ibu menjelekkan suami ibu ke anak ataupun sebaliknya, si anak ini makin dalam tanda petik ya, hancur gitu secara mentalnya gitu intinya. iya, iya. Nah, sekarang yang paling penting adalah mau ada kata-kata atau apa dan lain-lain, tapi yang pernah kita bahas Bu bahwa vibrasi itu nggak bisa bohong sih sebenarnya. Jadi kalau sekarang ibu dalam keadaan takut, khawatir, cemas dan ibu tuh sekarang mindsetnya nyalahin terus gitu. Gara-gara gitu misalnya. Tapi mungkin penting untuk kesini dulu gitu. Mungkin dia begitu akunya kayaknya nggak terlalu komunikatif misalnya. Mungkin dianya begitu kayaknya akunya nggak terlalu responsif gitu misalnya. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Sehingga ketika nanti kita ngerti bahwa jangan-jangan kita nyalahin terus keluar, padahal sumber permasalahannya dari dalam gitu loh Bu. Iya, 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 iya. Gitu ya kira-kira. Ya misalnya gini, nyalahin suami atau nyalahin istrinya, kamu tuh gini gini gini. Iya tapi kan jangan-jangan kita nggak pernah tahu bahasa cintanya misalnya. Kita nggak pernah ngerti dia tuh pengennya apa sih gitu. Kita tuh nggak pernah tahu dan nggak pernah mau dengar apa yang dia omongin gitu misalnya. Yang akhirnya apa? Keblok bahwa kamu udah gitu dilabeli dia NPD lah, dia apalah dan terus aja keluar gitulah kira-kira. Sampai sekarang disalahin ini, disalahin itu dan lain. Karena gini Bu, secara hukum semesta raya lah ya dalam tanda petik gitu. Dalam tanda petik ya. Semua yang terjadi kan pasti sesuatu apa yang dipancarkan, betul nggak, Bu? Iya, betul, betul, betul. Betul. Jadi kalau sekarang kenapa ya suami saya tuh ternyata nyaman di luar rumah? Ya karena jangan-jangan kamunya nyebelin gitu loh, Bu, misalnya. Betul nggak? Kenapa dia Iya, sekarang iya. lebih nyaman sama orang itu ya karena kitanya jangan-jangan nggak ngerti orang ini gitu kira-kira. Nah, jadi ini kan bakal panjang banget, Bu, gitu ya. Cuman kata kuncinya adalah yang jauh lebih penting adalah bagaimana ibu belajar dulu melepaskan dari kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. PR besarnya bukan di anaknya, PR besarnya adalah di perasaan ibu sendiri gitu. Iya, PR iya, besarnya iya, adalah iya. ibu bagaimana menghandle rasa itu gitu kira-kira. Gitu kira-kira. Karena maaf ya, kalau ibu sekarang khawatir terus, si anak tuh nerima sinyal khawatir gitu loh, Bu. Oh, iya, iya, Nah, sekarang saya iya. tanya, ibu mau dijelekin gimana pun akan dibuktikan dengan apa sih? Akan dibuktikan dengan perilaku, akan dibuktikan dengan sesuatu yang benar-benar dilihat secara nyata. Betul nggak, Bu? Iya, betul, Nah, betul. ibu saya rasa nggak perlu, ya oke lah ya, pasti ada rasa sakit hati, oke lah, itu sih saya rasa udah jadi sesuatu hal yang ya kurikulum lah gitu ya, ibu paham itu gitu, karena ibu tadi udah ngomong letting go. Nah, tetapi Iya, poin iya, iya. pentingnya adalah ketika ibu sekarang menanam terus kekhawatiran, yang akan terjadi kekhawatiran. Ya sekarang contoh ya, ibu nggak bisa Iya, ngomong apa yang diomongin sama berarti adik ya, berarti yang atau iya, panggilnya ibu kali ya. Ibu kamu iya, yang sekarang iya. tuh nggak benar. Daripada ibu teriak-teriak koar-koar untuk bahwa dia salah, mending ibu buktiin. Buktiin dengan apa? Perilaku gitu loh, Bu. Iya, iya, Kang. Karena Iya, iya. bukti yang paling nyata bukan dibalas dengan kata-kata, bukan dibalas dengan semua apapun, tapi bukti yang paling nyata adalah perilaku yang bisa langsung dilihat dan dirasakan. Jadi nanti si anak akan ngelihat, kayaknya omongan ibu tiriku salah deh. Ternyata dia nggak gitu. Kok aku Iya, ngerasanya iya. gini? Gitu loh, Bu. Iya, 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 iya. Iya, Paham nggak? iya, paham, Kang. Paham, Nah, paham, artinya paham. artinya semua sekarang apapun itu bukan di sana gitu, Bu. Tapi di sini Hmm. dulu gitu. Nah, ibu beresin dulu sama khawatir-khawatir tadi gitu.
Once Iya ibu sih, tadi udah Kang. beresin dengan khawatir itu, that's it Iya, gitu. iya. Iya, iya, maksudnya rasa cemas itu, maksudnya gini, kalau tentang mantan suami sih biarin ya, saya udah melepaskan gitu, sudah mengikhlaskan. Tapi anak saya gitu loh, anak saya, itu yang saya selalu bilang sama Allah, ya Allah bukain hatinya anak aku gitu, Iya, lulusin sekarang saya hatinya tanya Bu, gitu. sekarang saya tanya, Hmm, hmm, anak hmm, saya, dan hmm. ibu penting sadar juga bahwa nggak ada satu keterikatan kepemilikan kan di situ, betul nggak? Iya betul, betul, Nah betul. sekarang saya tanya, apa yang membuat ibu khawatir dengan anak saya tadi harus gini gitu, kekhawatirannya di mana coba? Kekhawatirannya gini, Kang. Karena mungkin terlalu banyak omongan ya, terlalu banyak beban dia gitu ya. Mungkin dia nggak tampung ya, karena umur masih segitu 21 tahun gitu. Oke. Akhirnya dia itu, maaf banget ini Maya, pernah temannya tuh bilang sama saya dia pakai ganja gitu. Mm-mm. Gitu loh. Saya sampai terpukul di situ. Nanti Saya kalau sampai urusan ini Kang nangis Anjrit gitu. lebih ngerti lah ya. Nanti Bu, Kang Anjrit bagus bakal kamu, bagus. ngejelasin ya. Bu, gini Bu. Iya, Ibu iya, maaf ya. iya, Setiap anak tuh punya kurikulumnya sendiri. Betul. iya, Ya. Kalau iya, ibu iya. terus-menerus menganggap anak 21 tahun seperti anak TK, yang siapa tahu ketika anak ini sekarang mengalami yang ibu anggap berat, siapa tahu itu adalah suatu latihan yang besar untuk membuat dia lebih kuat. Bisa nggak Bu? Bisa. Iya, 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 betul, Kang. Betul, betul. Daripada ibu sekarang memanjakan anak, terus nanti di usia 30-40 dia nggak siap menerima realitas, mau gimana Bu? Benar. Oh, benar. Iya, 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 iya. Santai Betul Benar, nggak? Kang. Betul. Iya, betul, betul, betul. Sorry ya. Ketika dia umur 40-45 masih kayak anak-anak, jauh lebih puyeng untuk ibunya. Kenapa? Karena dia tidak bisa digembleng sama hidup gitu loh Bu. Nah, benar. Oh, iya, 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 iya. Iya, betul, Kang. Betul nggak? Iya, Yang iya, iya, jangan-jangan iya. ketika ibu cemas, aduh aku cemas anak, aku cemas apa? Ibu bukan cemas sama anaknya sih, tapi ibu cemas Hmm. sama ibunya. Ibu cemas sama diri sendiri gitu. Kecemasan karena aku takut disebut orang tua yang nggak beres lah, aku takut mendidik anak gagal lah, aku takut inilah, aku takut itulah, aku takut. Bisa begitu nggak Bu? Iya, 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 Kang. Iya, benar. Iya, Iya. Jadi iya. jangan sampai ketakutan ibu dilampiaskan sama anak, sehingga ibu nyalahin anak, sehingga ibu berusaha supaya anak tidak seperti ketakutanku. Padahal si anaknya mah biasa-biasa aja. Ayo gimana? Benar, Iya, iya, biasa-biasa. benar, benar. Benar, benar, benar. Yang Jadi terlalu ini nih. iya, dan Iya. maaf Ibu ya, kita langsung straight to the point ujung aja ya. Iya, iya, Pak. Terus Iya, kalau si betul. anak ada apa gimana, emang kenapa? Emang Eh, kenapa di sini dalam artian bukan saya menyepelekan, bukan merendahkan, bukan. Karena pada akhirnya masing-masing punya kurikulum dan tidak ada orang tua yang bisa memaksakan si anak untuk seperti apa tuh nggak bisa gitu. Benar. Benar. Iya, 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 betul, betul. Oke Iya, Bu? Kang. Oke, oke, oke. Jadi saya memang harus hanya membimbing dia ya, Kang. Ya, saya Tapi selalu jangan. ulang-ulang ini Bu. Ibu hanya mencintai ibu aja. Orang tua itu hanya bertugas menjadi tukang kebun untuk anaknya. Karena anak ini bibit. Iya, Ibu iya, kasih pupuk, ibu kasih air, ibu jaga dari hama. Hamanya iya, juga bukan Kang. hama yang ditakuti oleh orang tuanya, bukan. Udah, ibu di situ aja. Biarkan dia tumbuh sesuai dengan alamiahnya. Sehingga ketika ibu tadi merasa takut, ada kecenderungan ibu ingin tumbuh si anak ini sesuai dengan keinginan ibu. Ayo gimana? Iya, Saya iya, tuh betul, pengennya, betul. ya pengennya ibu. Betul nggak? Betul, 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 Kang, betul. Nah, jadi maksain nggak? Jadi Iya, maksain. memaksakan. Iya. Iya, iya. Nah, maksud Iya. saya, semakin kita cepat menyadari sistem, semakin kita akan mengalir dengan sistem. Dan ibu kenapa sih ada di fase ini? Coba direnungin, Bu. Karena ada pelajaran besar yang penting ibu untuk sadari dan ibu untuk lakukan di pelajaran ini gitu. Iya, betul, Kang. Betul. Gitu, Bu. Iya, betul. Oke? Saya kan juga, saya juga sering bertanya, maksudnya, ya Allah kok Allah ngasih sesuatu tuh yang luar biasa ke saya dalam hidup saya gitu kan ya. Tapi ya itu, saya kan sering ngeliat Kang Abu ya, sering ngeliat di Kang Anjrit, sering di Ayah Saiful Karim gitu. Itu benar-benar yang saya renungkan, saya pelajari, saya koreksi saya diri sendiri, sampai akhirnya saya benar-benar tenang itu. Cuman ya gitu, maksud saya gini, ya Allah,
saya sudah Belum tenang tenang dengan itu diri namanya. saya gitu. Kalau ada cuman-cuman ya. Bu, maaf ya. Anak saya Kang Anjrit. Iya. Itu ada Iya, kata-kata di anak. sayahnya sih gitu, bukan. Iya benar ada Cuman kata saya, sayanya ya cuman Kang. saya. Ya. Terus ibu Iya, tuh, benar, bu, benar. bu maaf ya, ibu Iya, jangan iya, gini, Allah ngasih. Ini mah bukan dikasih sama Allah sih, Betul, bukan. Gimana Kang? kan Gimana konsekuensi gitu? ya. Konsekuensi. Sekarang Oh, saya iya, tanya, ibu benar. ngerasa ini sebagai ujian nggak? Tadinya iya saya berpikir ini ujian. Ya oke, anggap aja ini ujian. Terus ujian Ujian, datangnya iya. dari siapa? Sebenarnya sih dari emang kesalahan-kesalahan yang saya lakuin kali Ya ya. nggak sebenarnya, emang benernya gitu. Bener. Jadi kalau sekarang, Allah kenapa sih engkau memberi? Terus Tuhan jadi bingung, siapa yang ngasih, kan kamu yang ngundang gitu loh Bu. Iya benar Paham Kang, nggak? benar. Paham. Ya, Paham, jadi paham, kata Kang. kun. Paham Kang, cuman Iya nih Kang Anjrit nih ya. Ibu coba Iya, cari iya, ya, iya. kalau ibu belum nonton di YT saya, ibu cari tulis aja, anak melahirkan orang tua. Coba cari itu Bu. Anak melahirkan orang tua. Mm-mm. Sok ibu Iya, tonton baik, itu. baik. Di YouTube baik Kang. Iya. Terima kasih infonya. Oke, dapat sesuatu? Iya, dapat Kang. Paling tidak saya bisa mengerti, oh ya anak itu memang harus berjalan dengan sesuai emang dia yang dilakuin gitu. Jadi saya tidak boleh memaksakan kehendak saya. Ya. Tuh. Dan ibu kurangin kata harus, Bu. Nggak ada yang harus dalam hidup ini, Bu. Iya, baik Kang, baik. Oke. Baik. Terima kasih banyak. Mantap. Jadi Iya, cukup terima kasih. cukup rubahlah diriku sendiri agar vibrasi ke anak itu lebih baik gitu ayah. Betul sekali. Nah itu Betul, Bu betul. intinya ya. Betul. Biarin aja anak nyimeng, saya juga dulu tukang nyimeng Bu. Iya. Ini buktinya jadi gini, Bu. Iya. Iya. Bu tahu nggak ya kakak saya 4 semuanya kerja di pabrik, saya malah tukang nyimeng dulu Bu. Iya. Makanya jadi sekarang jadi kayak pohon cimeng mukanya ya. Oke Bu ya. Iya Kang. Iya Jangan Kang. terlalu Terima khawatir, kasih Ibu, ya. banyak. Sip ya. Iya. Terima kasih banyak Kang Abu, Kang Anjrit. Terima Mantap, kasih. mantap sih, Bu. Iya. Mantap, Bu. Assalamualaikum. Fokus ke diri Ibu ya, makasih Bu. Yo. Iya. Mantap, keren. Berat sih memang iya ya. Berat Anak sih, Kang. tuh, karena mungkin dari sana sampai ininya sih dari ya gimana ya, udah turun temurun nggak ada yang ngajarin tentang bahwa kita sama anak tuh ya memang hanya teman bertumbuh gitu. Betul sih, Kang. Ya itu PR. Makanya kan ya yang pernah kita cerita kan kasus umum dan kasus yang sangat klasik bahwa Adam aja berantem sama anaknya, betul nggak? Anaknya ribut. Betul. Ya kalau kita ngomongin teologi secara apa namanya cerita gitu ya. Betul. Nuh anak istrinya ribut, betul nggak? Oh iya ya Nabi Nuh betul. Ari Ibrahim emang nggak berantem sama bapaknya? Betul ya. Jadi hubungan keluarga pasti ribut terus nggak, Kang? Ribut terus Makanya kalau sekarang ada yang ngomong, aku tuh punya masalah keluarga. Ya elah, dari Adam juga masalahnya gitu-gitu terus. Itu mah klasik banget atuh. bener ya sebetulnya mah. Ya, aku broken home lah, aku apa? Nih kayak gitu semua kok gitu. Oh, iya. Oke. Ya tapi balik lagi kan, PR besar dalam hidup itu adalah selalu dari orang-orang terdekat. Udah gitu aja, Kang. Benar. Makanya sekarang prinsip saya tuh saya tidak terlalu dekat sama keluarga. Keluarga saya tidak terlalu dekat. Soalnya takut dipinjam uang. Soalnya kalau minjem susah nolak ya. Mau nolak nggak enak, ngasih moal mayar, bener nggak? Iya mah ini muka-muka nggak akan bayar nih gitu, memelas dengan karena embel-embel keluarga aja gitu. Itu ya teman-teman prinsip saya. Prinsipnya gitu. Ini yang ketawa-ketawa pengalaman sih kayaknya, Kang, tuh. Pengalaman-pengalaman gak dibayar utang tuh, ketawa-ketawa. Atau pengalaman-pengalaman pinjam ke saudara. Bisa jadi. Kayaknya lebih ke situ sih kayaknya ya. Jadi dia mulai ingat, oh iya aku punya utang sama saudara. Kayaknya itu yang ketawa udah inget, Kang. Kayaknya. Halo Bu Haji Drain ya. Welcome. Halo Ibu siapa di mana? Aduh lupa tadi si Ibu gak di kameranya. Ibu Eti tadi. Waalaikumsalam. Salam. Wah, terima kasih. Akhirnya bisa naik juga. Oke. Sama siapa di mana?
Saya Dwi di Brebes, Kang. Oh, Brebes. Brebes tuh banyak telur asin ya? Iya, betul sekali. Kenapa sih telur asin Brebes enak, Mbak? Apa rahasianya? Rahasianya, Mm-mm. rahasianya apa ya? Rahasianya mungkin Udah jangan dijawab. Anda mungkin jangan soalnya ya. tuh berarti tuh bukan tukang telur Anda ya. jangan salah. Soalnya ada mungkinnya itu barusan. Bukan tukang Kan telur. ada yang pangon, maksudnya gitu. Bebeknya bebek yang dilepas sendiri, jadi asli nggak di. Oh iya, Itu. benar. Bebek Terus kan liar tergantung- maksudnya? Bebek Iya. liar ya? Betul. Iya, bebek liar. Oh, bebek liar lebih enak gitu? Betul, iya, makannya kan makannya tuh macem-macem, nggak di apa ya namanya, nggak diatur. Betul yang Bebek yang liar lebih itu. oke. Kuda liar lebih oke. Berarti liar tuh menarik ya, Kang Anjrit ya? Iya, itu Iya. menarik. Makanya Iya. yang di jalan tuh yang Anjrit liar-liar itu. enak kan. Banyak peminatnya loh, Pada liar tuh di jalan ya. Iya, Mbak, oke. Udah, Mbak. Nanti takut belok bahasannya. Silakan, Mbak Dwi, Ya, gimana? mau tanya Kang, aduh saya gemetar ini. Bagaimana cara mengartikan Woi. hikmah tanpa tapi, Kang? Ya lepasin tapinya, nggak diterima. Dalam arti saya sudah mengikuti Kang Abu itu video-video lama, dan ini lagi belajar letting go baru sampai 9. Mm-mm. Itu udah diulang berapa kali, 3 kali masih nggak mudeng, jadi masih di letting go 9 itu. Jadi gini Kang, boleh cerita sebentar ya? Iya, oke. Tahun 2002 itu saya dimuliakan suami. Di apa? Untuk dimuliakan. Oh, dimuliakan. Saya Maksud dimuliakan tuh maksudnya gimana? maksud gini, dimuliakan suami untuk berhenti kerja, Kang, menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Oh, disuruh suami gitu maksudnya? Iya, tapi bukan Oke. dalam arti disuruh, intinya kita sudah sepakat lah bahwa saya berhenti kerja gitu, Kang. Oke. Oke. Istri mana yang nggak bahagia? Pasti bahagia kan? Ya. Setelah 15 tahun saya bekerja, saya resign. Oke. Qadarullah, 4 bulan setelah saya resign, berarti kan saya nganggur, Kang. Oke. Suami meninggal. Dan itu mendadak. Jadi pagi masih sarapan bareng jam 6. Jam 7 kurang itu suami meninggal tanpa ada pesan, tanpa ada intinya hidup kita tuh mengalir apa adanya gitu. Jadi mimpi kita sudah diatur tuh. Saya bisa dibilang kaget pasti gitu kan. Oke. Jadi untuk yang sekarang itu saya banyak hikmah, saya anggap banyak hikmah dan saya terima itu gitu kan. Saya ridho dengan kuasa Allah gitu. Tapi kalau posisinya sekarang tuh saya ada masa khawatir di saat mengingat anak-anak, bagaimana saya yang tidak bekerja dengan masa depan anak-anak gitu loh. Oke. Terus ibu kenapa nggak kerja lagi? Satu, umur saya sudah tidak muda lagi, maksudnya gitu. Tapi Usia anak ibu berapa anaknya? saya anaknya 2, Kang. Oke, yang satu umur? Yang satu umur 10, yang satunya umur 9. Oke. Terus sekarang kondisi ini kapan kejadiannya, kapan nih suami nggak ada kapan? Tahun 2022. Oke. Nah, 1 tahun setelah suami saya tidak ada itu, anak perempuan saya itu shock.
Jadi Karena habis, ya mungkin kaget, kaget kehilangan abinya gitu loh. oke. Jadi dalam 1 tahun itu dengan sisa tabungan yang ada, jadi setiap habis sholat nangis, setiap habis ngaji nangis. Jadi setiap dia diem tuh dia ingat abinya. Jadi dalam 1 tahun itu Ya, saya full mengembalikan mental anak saya biar tidak apa ya, maunya menyibukkan anak-anak lah gitu. oke. Tapi Tahan dulu ya Bu ya, bentar-bentar. Sekarang saya tanya, kalau orang sakit bisa nyembuhin orang nggak? insya Allah bisa, insya Allah bisa. Kalau saya terluka parah, bisa nggak saya nolong orang? Ibu tahu ya kalau lagi di pesawat itu kalau dipakai masker oksigen, ibunya dulu, anaknya dulu. Ibunya dulu Anaknya dong. dulu, Masa anaknya dulu. anaknya dulu? Kalau ibunya engap nggak bisa nolong anak dong, betul nggak? Oh iya, Betul? betul, iya. Nah, sekarang kita lepasin dulu anak apa dan lain. Sekarang saya mau nanya dulu fokusnya sama ibunya dulu. Sekarang ibu gimana perasaannya? Apa level perasaannya gimana nih? Ya sudah menerima, nyatanya intinya dalam 2 tahun, mau 2 tahun ini saya baik-baik saja, maksudnya begitu. Dan saya pun dalam masa kesendirian saya nggak berhenti cari kerja. Jadi sekarang akhirnya saya lebih apa ya, lebih materialistis gitu. Saya dapat pekerjaan, Mm-mm. tapi jauh. Berarti posisinya saya hitung-hitungan akhirnya. Saya berarti harus menghidupi 2 rumah. Satu di rumah sendiri, berarti saya Oke. harus pergi gitu kan. Oke, gini Bu, kita itu mah teknis ya. Ibu mau nanti Oke. kerjaan apa itu teknis gitu, itu hardware. Yang kita pengen bedah dulu adalah softwarenya dulu gitu. Ibu kan apa sih sekarang yang ibu khawatirkan, yang ibu takutkan, yang ibu benar-benar sekarang kepikiran diulang-ulang, yang ibu benar-benar sekarang perasaannya nggak enak, itu dulu gitu. Karena nanti kalau kita bicara masalah si teknis, ibu mau dapat kerjaan yang dekat, yang jauh, yang gimana, softwarenya belum beres, ibu pasti akan berputar-putar di level yang sama gitu maksud saya. Paham nggak? Heeh. Oke, Iya, nah iya. sekarang Oke. kecemasan tertingginya ibu apa sekarang? Ya karena saya sekarang kan berarti jualan online. Jadi saya khawatir di saat ada masa orang jualan kan nggak Ada naik, ada selalu turun. gitu. Lah ada Mm-mm. masanya betul-betul tidak ada pemasukan gitu. Oke, Dan akhirnya ya itu yang akhirnya saya terima, ya Allah. Tapi gitu loh. Saya tahu hikmahnya. Saya bisa mendampingi anak-anak 24 jam. Tapi gitu. ya. Untuk menghilangkan mungkin saya juga mikir gini. Mungkin ini ya kalau pas lagi down setan masuk, akhirnya saya khawatir gitu kan. Ya, udah jangan ngomongin dulu setan. Dah, saya mau nanya gini, Bu. Ibu, yang paling banyak tapi itu tapi apa sih? Tapi apa sih? Yang paling sering? Tapi butuh uang. Nah, betul. Tapi butuh uang, Kang. Betul itu, Kang. Soalnya gini, Kak, saya kebetulan jadi teman yang mendengarkan curhat orang lain. Saya bersyukur walaupun saya tidak punya suami, saya bersyukur dari teman-teman saya yang suaminya KDRT, suaminya playing victim, suaminya ada tapi nggak bekerja. Ya, Bu, itu Gitu, bukan bersyukur, namanya itu ngehina, Bu. Oh ya, ya enggak, Kang. Loh. Masa menghina? Aku bersyukur deh, aku gini karena mereka lebih gitu. Lebih. Ibu ngerasa itu lebih jelek dari ibu nggak? Betul, itu ibu ngehina Bu kayak gitu Bu. Ya Allah. Kamu tuh salah. harus bersyukur dong. Kenapa, Nak? Nah, Lihat kamu orang bersyukur lain ya. tuh. Kamu tuh makan enak, lihat tetangga makannya nggak enak banget. Kamu tuh bersyukur. Itu bukan bersyukur, Bu, namanya. Itu ngehina merendahkan namanya. orang lain Bu. Betul nggak? Ketika ibu ngerasa lebih baik dari lebih baik lagi, lebih baik, aku bersyukur deh dia suaminya lebih jelek dari aku perilakunya. Dia suaminya apa bla 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 bla. Dengan balutan bersyukur tapi ngerasa lebih baik, ngerasa lebih oke, ngerasa lebih apa. Nah itu bersyukur yang terselimuti oleh malaikat-malaikat yang kelihatan baik gitu loh, Bu. Oh gitu ya. Iya. Iya, saya selama ini karena biasa dicurhati teman-teman gitu kan, dengan background yang Ya luar itu salah, biasa. udah Bu, salah. Dah ya, sekarang gini Bu, saya tahu deh. Kurang lebih gini.
Bu, yang paling penting sekarang, apa yang ibu bisa lakukan terbaik saat ini lakukan. Oke. Karena ketika ibu terlalu sibuk ke masa depan nanti gimana, ke masa lalu aduh nanti gimana aduh, ibu nggak akan beres-beres gitu. Jadi ibu sekarang coba aja dalam 2 minggu ke depan ibu jangan banyak komplain, jangan tapi ya udah sekarang ibu bisa ngerjain apa lakukan sebaik-baiknya 100%. Bisa lakukan apa lakukan sebaik-baiknya 100%. Karena ibu nonton Letting Go, ibu mau gimana dan seterusnya, itu baru tahu, Bu. Dan yang paling penting adalah bagaimana pengetahuan itu dilakukan, diaplikasikan, dan dilatih gitu. Dipraktek. Karena ketika ibu tetap fokusnya di masa depan, ibu akan khawatir di mana-mana pun ibu akan khawatir gitu kira-kira. Oke. Paham ya, Bu? Iya, siap. Nah, jadi sekarang ibu coba, ibu belajar agak diem gitu. Ibu kan tipikal yang nggak mau diem nih kelihatannya gitu ya. Betul. Dikit-dikit lagi ngapain, aku harus ngapain nih. Lagi ngerjain ini aja yang udah dipikirin tuh 3-4 langkah ke depan gitu misalnya. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, Betul. daripada ibu sibuk daripada ibu sibuk ngerjain sesuatu hal yang bareng, mending kerjain satu tapi fokus. Mengerjakan fokus akan jauh lebih menghasilkan yang dahsyat daripada ngerjain 5 tapi nggak fokus gitu loh, Bu. Oke. Ibu tuh tiap hari nyari opportunity lagi, apalagi ya? Aduh, apalagi ya? Apalagi? Padahal yang sekarang lagi dikerjain, ini lagi nunggu tumbuh gitu. Paham nggak, Bu? Iya. Nah, sok ibu sekarang fokus nanam satu aja dulu. Pun ya maksud saya tuh satu di sini bukan berarti ibu nggak nyari opportunity, bukan ya. Tapi ibu belajar fokusnya dulu. Karena kalau ibu nggak fokus sampai kapanpun problemnya sama gitu. Oke? Oke, iya. Terima kasih, Kang. Paham ya maksud saya ya? Iya. Nah, dan belajar jangan bersyukur kayak tadi, Bu. Iya, saya ya jadi tahu ternyata bersyukur seperti itu salah. Iya. Ibu komplain, ibu ngeluh pun itu udah gak bersyukur, Bu. Iya, bersyukur tuh bukan membandingkan, Bu. Betul. Gitu. Bersyukur tuh bukan masalah kamu gitu, aku bukan. Bersyukur adalah aku menerima diriku di sini saat ini. Betul. That's it. Bahagia, jadi ibu senang. Aduh, alhamdulillah nggak ada duit. Nah, Itu bersyukur paling tinggi, Bu ya. Iya, betul. Betul. oke, Bu. Oke, terima kasih Kang. Terima kasih Kang Abu, terima kasih Kang Anjrit sudah naik. Ibu belajar Semangat diam ya, Bu ya. Semangat insya Allah. Sip, mantap. Ayo Bu, semangat, rubah vibrasinya, insya Allah akan lebih mantap ya. Oke Bu ya. Oke, terima Semangat, kasih. Bu, ya. Assalamualaikum. Salam, Salam. dadah Ibu Uma. Semangat, Bu. Semangat ya. Semangat. Ya. Sip. Ya, sip. Semangat, Bu. Teman-teman, mari kita doakan Ibu Uma semoga mendapatkan bos kaya ya, Al-Fatihah. agar tidak lagi mencari pekerjaan. Semangat Bu Uma. Tadi ada yang ngasih komen, nikah lagi aja. Berarti kalau orang ngasih komen tuh kayaknya perasaan dari dirinya sih, ya. Kayaknya Anda yang pengen nikah lagi. Anda ya. Bilang kok orang nikah lagi aja. Anda urus Anda, diri Anda ya sendiri ya. Anda aja gak ada yang meluk Anda ya. Jadi ingat kan berdoa aja. Wow, terakhirnya mungkin lupa kali ya. Kan biasanya kan Al-Fatihah gitu kan. Yang ini yang pas doa apa? Al-Baqarah, anjir 5 pisan. Panjang. Panjang. Ini sejam deh karek beres gitu. Ya takut keceplosan gitu kan bahaya ya. Gitu. Bahaya ya keceplosan gitu ya. Bahaya. Sama kayak tadi nikah lagi, nah itu keceplosan biasanya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abu. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Boru, silakan Bu wabarakatuh. dibuka ini kameranya seru nih kayaknya Ibu Boru Sulain ya. Aduh, bentar ya, Kang, ngambil hijab dulu. Ya, silakan Bu. Kang gimana, udah ada jadwal ke Jakarta lagi belum, Kang? Belum, belum ada. Mau ke Bandung tuh tanggal berapa? 18, 19. Tuh bentar lagi. Saya Iya. nanti OTW langsung menuju AA ya. Siap.
Siap ya. Tapi bawa anak boleh, Boleh atuh. Boleh ya. Boleh atuh. Can pagi jeung si Guni Ya, siap. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Mau sedikit berbagi pengalaman. Oh, boleh. Ibu suka Silakan. nonton kita? Saya ini usia saya dari Medan, Kang. Iya, kelihatan dari nama borunya Iya. dari Medan pasti. Nama saya Juliani Silaen, Boru Silaen. Oke. Jadi selama ini kan saya mengikuti Kang Abu. Di mana Kang Abu Lab saya ikuti terus, ya kan. Ya. Jadi belakangan ini saya merasa itu kan Kang Abu, semua itu ciptaan Allah Ta'ala itu cantik semua, nggak ada yang jelek. Cantik semua. Yang dulunya itu batin itu selalu mengatakan gini, si Polan kok gini ya dulunya. Sekarang tuh saya memandang tuh indah semua. Nggak ada Mantap. cacatnya, nggak ada celahnya. Indah semua ciptaan Allah Ta'ala. Ini selalu berkata-kata dalam hati gitu, Kang. Jadi sekarang itu asalkan ini mau ada kawan menggibah, batin. Jangan gitu. Sadar kalau itu ciptaan Tuhan yang indah gitu, Kang. Oke. Sadar kalau itu tidak boleh dicelah, tidak boleh dikata-katai gitu, Kang. Mantap. Sadar itu bukan milik kita, itu milik Allah yang menciptakan. Hanya Allah yang boleh mencelah gitulah. Hanya Allah yang milik dia dan aku hanya numpang gitu, Kang. Aku tidak berhak menghujat dia, tidak berhak menghakimi dia gitu. Setelah mengikuti Kang Abu inilah beberapa bulan ini, saya selalu ngintip-ngintip Kang Abu terus. Bintisan ya, sekarang Bu? ini, iya, belum berani naik. Ini baru berani naik, Kang. Dan sesudah 2 minggu inilah saya menyadari kalau bangun pagi itu saya selalu berkata gini, Kang. Terima kasih ya Allah, Engkau hidupkan aku kembali. Jadikanlah aku makhluk hari ini yang berguna dan bermanfaat untuk ciptaanmu. Apapun itu ciptaanmu. Sadar kalau itu semua memang sama-sama ciptaan Allah gitu, Kang. Keren, Bu. Sadar kalau kita itu harus bermanfaat untuk makhluk ciptaannya. Sadar kalau kita itu tidak berhak menyakiti siapapun. Dan sekarang itu saya sadar, Kang, bahwa anak itu pun bukan milik kita. Wah, keren. Jadi setiap pagi itu saya serahkan kepada Allah tentang keselamatan dan kesehatan anak-anak. Itu hanya milik-Mu ya Allah, yang hanya Engkau titipkan kepadaku, aku titipkan lagi kepadamu ya Allah. Terus ibu nangis di pojokan khawatir ya. Asalkan pagi terbangun seperti itu, Kang Andri. Tadi dia udah mau, udah mau gitu tadi ya oke. Iya. Sebelah rumah kan masjid. Asalkan subuh itu kan ngaji-ngaji kan, Kang. Tersentak, Iya. terbangun. Terima kasih ya Allah, Engkau hidupkan aku kembali. Jadi kalau malam itu mau tidur kan, Kang, saya selalu fatihai alam. Wah, keren, Bu. Saya Bu, saat ini. saya sih Ibu udah keren aja ya dari tadi Ibu statement. Cuman saya pengen tahu aja apa yang membuat Ibu jadi seperti ini tuh dari dari off ke onnya apa sih, Bu? Dulunya saya itu istilah gini, Kang. Kalau dulu saya itu merasa ini saya harus seperti ini, harus punya ini, anakku harus begini, suamiku harus gini. Itu dulu. Oke. Sesudah belakangan ini anak semakin dewasa ya kan, dan saya pun selalu ngintip-ngintip Kang Abu, Pak Kang Abu minta izin minta maaf ya kan, cuma ngintip-ngintip terus selama beberapa bulan ini semenjak dapat akunnya Kang Abu saya ngintip-ngintip terus, lab dimanapun Akang selalu saya intip-intip terus. Saya sadari Ngintip aja terus gegip kagak Anda ya. dia minta izin minta Maaf, saya, maaf. maaf ya sama suka bercanda, maaf. Lanjut, Bu. Ya, saya minta izin minta maaf ya Kang ya, selalu ngintip-ngintip Kang Abu. Iya, nggak apa-apa.
mencuri ilmu Kang Abu, Iya. saya resapi. Karena kan kalau nggak izin Kang Abu itu kan nggak barokah bagi keluarga saya kan Kang. Betul. Ah, iya Bu, tenang aja Bu. Iya kan anak-anak pun saya terapkan juga seperti itu, merasa tidak memiliki apapun gitu. Jangan takut tentang rezeki. Rezeki itu sudah diatur Allah Ta'ala gitu. Tentang keselamatan pun kalau kita mau selamat ya hindari hal-hal yang mendekati ke apa ke istilahnya kecelakaan gitu. Hindari kalau kita mau sehat ya hindari makanan yang tidak sehat gitu. Selalu saya terapkan ke anak-anak karena semua itu ada sebab akibat gitu saya bilang ke anak-anak. Mantap ya. Ini Mantap Ibu. Kang, kita tepuk tangan dulu dong Kang. Tangan Ini ya. Ibu Julian Silayan ini menarik banget, bisa ngerubah shifting Iya. hidup gitu ya, yang tadinya harus sekarang bahkan semesta aja berkomunikasi gitu ya. Ibu Iya. bisa ngelihat segala sesuatu yang, tapi Bu, ini membuktikan satu gitu. Begitu kita di dalamnya penuh cinta, yang akan kita lihat di luar hanyalah cinta gitu. Begitu kita penuh welas asih di luar, yang hanya kita lihat di luar adalah welas asih. Jadi kita akan mulai menyadari bahwa apapun yang kita di luar ternyata bukan masalah objeknya, tapi tergantung subjeknya. Iya. Maka lukisan ini menjadi baik atau buruk, lukisan ini menjadi indah atau tidak tergantung suasana perasaan kan, Bu? Iya Kang, bener. Tuh. Jadi kalau saya misalkan saya masuk ke satu tempat lah gitu kan, ini suasana supaya nyaman, hati saya harus nyaman gitu Kang. Ya. Bagaimanapun situasi itu kalau ini nyaman pasti situasinya akan nyaman gitu Kang. Keren, Bu, keren. Jadi semaksimal mungkin saya itu meredam rasa emosi. Semaksimal mungkin saya itu harus bisa masuk beradaptasi mereka dan mereka harus bisa berubah gitu Kang. Betul, Bu. Betul. Bukan mesti dengan omongan, dengan tingkah laku, dengan pakaian kita bisa merubah mereka gitu saya Kang. Dahsyat nggak, Bu? Ibu mau membuktikan nggak? Betul ya, Bu ya? dahsyat banget. Iya. Bu. Iya. Alhamdulillah Kang. Iya. Sekarang ini yang saya rasakan betul-betul saya rasakan itu memang anak itu bukan milik saya gitu. Apalagi harta ini gitu Kang. Wah, keren sih, Bu. Jadi tidak ada lagi rasa was-was, rasa cemas itu nggak ada tentang anak, tentang harta, tentang suami mau diambil Allah Ta'ala. Bahkan diri saya pun mau diambil Allah Ta'ala, saya udah tak was-was lagi Kang. Keren, Bu. Keren. Jangan-jangan Tapi ibu, ya dulu saya jangan-jangan ibu titisan. Nah, titisan saya titisan orang tua lah Kang Anjrit. Bu, Kang Anjrit itu udah live sama saya hampir lebih mau satu lebaran ke lebaran nih ya. Betul Bu. Kang Anjrit aja nggak gini-gini amat, Bu. Saya nggak gitu-gitu amat loh Bu. Saya tuh tidak ada yang bisa merubah saya selain uang. Bu. Ibu makasih ya. Iya. Pagi hari ini kita dapat, aduh beneran deh, saya suka speechless sih Bu ya, bahwa ya itu ya, bahwa kenapa sih Rumi itu selalu bilang bahwa semua jembatan menuju apapun itu adalah cinta. Love is a bridge to anything gitu ya, bahwa kalau kita beneran membangun jembatan cinta, maka jembatan itu yang akan membawa kita kemana-mana gitu loh Bu. Iya bener Kang, iya. Dan Iya. dan ya pagi hari ini saya jadi ngaca gitu loh Bu, bahwa ya ampun gitu ya. Ternyata saya tuh Bu, ini saya agak sedikit curhat lah ya, kalau boleh pakai bahasa curhat gitu. Saya tuh suka ada perasaan gini Bu. Ini yang saya omongin tuh bermanfaat nggak ya buat orang gitu loh Bu. Iya bener Kang. Ini yang saya omongin tuh oke nggak ya gitu. Saya tuh suka ngebatin bahwa, duh omongan saya tuh ada sesuatu nggak ya? Yang saya tuh tingkat curiosity kalau pulang dari majelis tuh selalu yang dipikirin ada, tadi omongan saya ada sesuatu nggak ya buat audiens yang at least mereka dengerin omongan saya meskipun saya sadar bahwa saya hanyalah perantara, ada sesuatu yang membuat mereka jadi lebih terbuka lah gitu misalnya, lebih baik lah gitu misalnya gitu. Nah jadi pagi hari ini saya mendapatkan jawaban dari semesta dengan kata-kata ibu gitu ya, bahwa keresahan, kan saya juga punya keresahan ya Bu ya. Keresahan saya, kekhawatiran saya tentang apa yang saya ucapkan ada kebermanfaatannya. Setidaknya dalam tanda petik ada validasi yang ibu mengatakan ke saya, kalau boleh pakai bahasa validasi, jadi saya belajar untuk itu. Itu yang saya sebut sebagai bersyukur gitu Bu.
Iya. Jadi kalau boleh saya bicara bahwa detik ini saya sangat bersyukur karena ternyata semesta menjawab dengan statementnya Ibu atas kekhawatiran saya, atas keraguan saya, atas ketakutan saya dalam tanda petik. Oh ternyata dari berapa ribu orang yang nonton, at least Ibu mewakili mereka untuk Ibu bisa mengatakan bahwa oh ya setidaknya ada sesuatu yang mungkin kita bisa saling bertumbuh gitu loh Bu. Itu sih Bu. Iya Pak, iya. Itu buat saya priceless gitu Bu. Terima kasih banyak Bu. Itu sangat sangat apa ya? Sangat menjawab gitu Bu. Dan ya itu tadi Bu. Apa yang disampaikan sama Ibu itu tulus dan ketulusan itu yang saya rasa punya energi yang besar gitu. Kita tepuk tangan dulu dong buat Boru Silaen. Ibu makasih ya. Iya, Kang. Ya, terima kasih juga sama-sama Kang Andri, Kang Abu. Minta maaf sekali lagi ya Kang. Sudah curi-curi ilmu Kang Abu, terus sekarang diam-diam. Jadi kan Bu, supaya aku mau main ke rumah, mau belajar sambil minta makan. boleh Kang, boleh. Boleh ya? Iya, boleh. Anak saya 3 Kang, 2 Oke. perempuan, 1 laki-laki. Oh, ada yang gadis? Ada 2 Kang. Oh, ada 2 anak gadis. Umur berapa, Bu? Iya, udah tamat sekolah 2. Tinggal yang 1 lagi belum selesai baru masuk kuliah. Boleh tuh. Teman aja ya Kang. Iya, berteman maksudnya. Iya, bersahabat. Oke, boleh Bu. Ibu makasih ya Bu. Kita tepuk tangan Thank you sekali lagi buat banget Ibu. ya. Sama. Minta izin minta maaf lahir batin ya Kang, dunia Ya. akhirat. Semoga kita bisa ketemuan nanti kapan-kapan ya Bu ya. Ya betul kita Insya ajak. Kalau ke Allah, Medan. Kang. Insya Allah. Iya, insya Allah. Nanti Ibu saya ajak buka kelas ya Bu ya. Boleh, Dadah boleh. Ibu. Ibu Iya. makasih ya Ibu ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Keren aja sih Ibu. Iya. Oh mantap Dipraktekin Kang. sih, intinya dipraktekin ya. Wah edan sih Kang. Itu mah Betul. ya maksudnya ya kan balik lagi ya. Saya ya kita semua punya kekhawatiran Kang. Kita semua Betul. punya kecemasan dan kita semua punya concern gitu ya. Yang barusan saya cerita adalah banyak dari kecemasan saya ketika ya itu tadi Kang yang tadi saya cerita bahwa saya tuh suka gini Kang. Duh, ini teh saya datang ke sini teh omongan saya manfaat nggak ya? Suka gitu Kang. Oke. Omongan saya. Kalau saya mah nggak kayak gitu sih. Oh, Saya mah mau manfaat atau tidak, yang penting ada yang lempar gift enggak Kang, kenapa saya gitu? Karena Oke. udah jelas ada yang bayar mahal gitu Kang. Betul, betul. Mm-mm, gitu. Jadi kasaran kata, duh, gimana ya? Ini teh oke nggak ya? Jadi saya teh kadang-kadang kenapa Kang? Kenapa saya suka nanya ending kalau saya ngajar ya? Suka nanya lagi gitu. Oke. Pada dapat apa sih gitu? Benar. Karena gini Kang, saya belajar dari pertumbuhan pembelajaran 13 tahun belakangan ini gitu ya. Saya tuh suka gini Kang. Banyak orang yang ikut kelas saya tapi nggak ngerti apa yang saya omongin gitu Kang. Oke. Nggak paham apa yang saya omongin, tapi ya itu tadi karena mungkin ketidakjujuran dan yang penting cepat beres dan oke, paham? Enggak, gitu loh Kang. Betul. Nah itu sih, nah jadi saya tuh terngiang banget bahwa tar dan saya selalu belajar nyari cara untuk memudahkan segala sesuatu gitu loh Kang. Oke. Karena saya beneran belajar untuk bisa mencari jembatan yang termudah untuk bisa didengarkan dan dimengerti oleh audiens saya gitu loh Kang. Dan itu tantangan besar buat saya Kang. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan salah satu tantangan besar buat saya adalah merundukkan ego untuk bisa membuat bahasa-bahasa lebih mudah, lebih relate, ya lebih simpel gitu ya, Betul. lebih sederhana. Karena kata kuncinya adalah bagaimana berkomunikasi dengan pengertian gitu Kang. Itu sih. Benar banget. Jadi pengertian kita walaupun bahasanya bagaimana, tapi si pengertiannya tuh sama, pemahamannya tuh bisa sama gitu ke yang mendengar gitu ya. Betul. Soalnya Jadi kalau salah pemahaman, wah. betul. Jadi kalau boleh jujur gitu ya, salah satu traumatik besar saya adalah saya takut mengecewakan audiens saya karena mereka tidak mengerti ucapan saya gitu Kang. Betul. Oh itu ada banget di subconscious mind saya gitu. Betul. Gitu karena pertama nggak mau ngecewain udah pasti. Yang kedua
ya balik lagi, itu bagian yang penting untuk saya lawan lah ya, dalam tanda petik kalau ngomongin pakai kata lawan gitu ya. Karena ya kembali lagi. Nah, di satu sisi paradoksnya adalah saya juga paham Kang. Saya hanya bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan. Betul. Dan saya nggak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian terima. Kenapa? Kapasitasnya beda-beda gitu. Iya, Betul nggak Kang? ini betul. Ya kayak gini ya, kayak masalah anak aja. Kan kita terangin kita punya episode berbeda-beda ya. Udah gitu misalkan anak kesusahan, itu episode kamu maaf ya. Enggak gitu juga gitu maksudnya tuh ya. Betul, Nggak betul, gitu betul. juga. Betul. Nah, ya itu Betul. episode kamu ya. Mama gak mau tanggung jawab lagi tentang kamu. Misalkan. Bukan gitu juga gitu kan. Ya Betul, betul. takutnya memahaminya tuh gimana gitu. Betul. Dan ya salah satu yang guru saya selalu bilang bahwa itu bukan tanggung jawab kamu gitu. Oke. Nah jadi saya ngambil overlap gitu Kang. Oke. Mengambil tanggung jawab supaya orang tuh jadi paham. Oke. Nah saya mulai tobat dari situ Kang. Tobat gitu. Betul. Karena itu bukan kekuatan, bukan kemampuan dan bukan kebisaan gitu. Ya karena berbeda-beda, tanggapannya beda-beda kan. Nah maksud nggak tahu kenapa ibu tadi tuh sangat relate sama memori saya itu Kang. Keren ya ayah. Keren Kang. Maksudnya ya kalau mau pakai bahasa yang sehariannya anjir edan gitu toh Kang. Betul, Maksudnya betul. Bisa gitu Oh. ya. segitu gitu. Ya. Gitu. Nah kan tantangannya kan sekarang ke saya lagi saya jadi sombong atau enggak kan gitu Kang. Oke. Kan bisa jadi oh ya gara-gara orang ya gitu. Oke. Nah kalau betul. bukan saya, makanya tadi tuh saya lagi beneran di dalam teh berantem banget bahwa anjir Kang nih ya menarik. Jangan terlena dengan tepuk tangan karena dengan tepuk tangan nyamuk bisa mati Kang gitu. Tepuk tangan tidak berarti dalam kubur, Benar kan? Bener. Dalam tepuk tangan nyamuk mati dan tidak berarti dikubur, benar sih Kang. Nah maksudnya tadi tuh saya refresh banget gitu ya, sangat menikmati kata-katanya Ibu Juli Boru tadi gitu. Wah si ibu kayaknya lagi nyembuhin saya deh gitu. Si ibu kayaknya lagi apa ya? Ya dia jadi perantara untuk menjawab hal yang itu tuh di subconscious mind saya tuh udah lama Kang, memorinya tuh udah nggak inget gitu. Tapi pas tadi si ibu denger ngomong terus jadi wah dahsyat nih gitu Kang. Oke. Jadi beneran hari ini mas saya banyak belajar banget nih. Ya maksudnya tiap hari juga belajar ya, cuman maksudnya super spesial sih. Hari ini tuh sangat mengobati luka subconscious mind saya yang selalu ada kekhawatiran ketika orang nggak paham gitu Kang. Wah, mantap. Gitu kira-kira. Lanjut, Kang, saya sigana switching Oke. Udah harus siap-siap karena 9.30 lumayan rada nggak tahu ya di Pondok Indah ujung situ gitu. Ya lumayan. Siap, Bisa telat Kang. Siap, Thank you banget Abu untuk hari ini ya. Thank you. Mudah-mudahan ini singkat tapi dalam. Ini singkat Betul, tapi dalam sih. Betul Asik Kang. Tapi buat saya mau singkat ataupun tidak, terima kasih untuk waktunya sih untuk menyempatkan gitu, untuk hadir dulu gitu. Itu terima kasih banyak. Karena apa? Karena saya punya konten YouTube. Dan konten YouTube-nya menghasilkan ya. Belum menghasilkan. Ya, saya mau balik lagi ke sana, Abu maafin banget. Jadi terima kasih gitu tuh ya karena saya ada YouTube, ada apa. Iya udah. Ya nggak apa-apa. Makasih banget Ayah. Kang kalau mau lanjut dikit mungkin kalau Dokter Rama lagi santai. Dok santai nggak? Kalau santai mungkin bisa nambah 5 menit, 10 menit. Coba tanya dulu. Kalau dia lagi santai kan bisa Halo agak sedikit. Dok, welcome Dok. Oke, come on Dok. Ya kalau salse gitu. Log in, log out. Ya kalau oke, kalau salse Dokter Rama mungkin boleh naik. Kalau nggak juga ya terserah Kang Adit mau langsung PK-PK juga oke. Ya Kang nuhun ya teman-teman, thank you ya. See you soon. Bye-bye. Thank you, Nuhun. Abu. Thank you. Teman-teman nanti tadi saya tuh ada pertanyaan sih tadinya, cuman Abunya memang hari ini singkat banget tentang metafisik. Nanti kita tanyain esok atau lusa ya ke Abu ya ketika kita live lagi ya. Maaf ya itu siapa namanya tuh tadi tuh. Maaf ya. Nanti nah itu Margenius ya.
Margenius nanti besok atau lusa ya. Besok atau lusa kita tanyakan tentang metafisik itu apa ya. Metafisik ya. Halo dok, dok mau ini kah? Mau memberikan sesuatu pencerahan kepada kita semuanya yang banyak penyakit ini? Oke teman-teman, kita udah aja dulu tuh ya. Dokter Rama mau, bentar. Nah ini ada nih, nih ya kita bareng Dokter Rama bentar ya teman-teman, jangan dulu kemana-mana ya. Oke, welcome Mr. Dog. Badai naon atau badai naon. Dokter Rama gimana, sehat dokter? Aduh saya udah kangen banget ini sama Dokter Rama. Kapan ngasih Kangen saya gift hadiah? biasa juga. Ya, biasa juga langsung kangen gift, bukan kangen saya ini mah. Biasanya kayak gitu. Sehat Pak Dokter, sehat Pak? Alhamdulillah, Nih alhamdulillah. teman-teman yang belum alhamdulillah. berteman sama Dokter Rama silakan ya berteman ya teman-teman ya. Ada satu hal yang bisa disampaikan nggak dok tentang apa gitu? Iya, tentang apa? Sok mau nanya apa gitu ya. Silakan teman-teman mau tanya apa nih ke Dokter Rama ya, harus ada pertanyaan dulu ya. Iya, tiba-tiba saya ngacap perut kayak Kang Anjrit mah tuh. Betul ya. Minta Silakan gituan teman-teman. nanti saya. Ada satu pertanyaan nggak apa gitu yang bisa dibahas nih? Terpenting rek di follow rek ente nu penting mah ilmu di itu kan di Oke. konflikkan Oh Kang Anjrit. ini dok, nih apa sih penyebab orang punya sakit jiwa gitu? Kenapa bisa sakit jiwa tuh penyebabnya tuh atau faktor-faktornya tuh bisa menyebabkan itu tuh kenapa dok? Itu ada tadi pertanyaan itu sama tadi. Faktornya terlalu banyak nonton Kang Anjrit jadi gering kabeh tah itu hayang give kabeh soalnya jadi gitu. Silakan dok, Iya, iya, boleh iya, dok bentar. salah satunya agar kita ini Saya- terjauh gitu dari kegilaan. Kayak on cam heula tah gitu. Salah kayak bentar. Salah. Ntar ya Kang Anjrit ya. Pindah dulu posisi. Silakan dok. Nah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ini, oi dokter ya. Dok Ya kudu nggak- seger atuh. Dok suka selingkuh nggak dok? Selingkuh yang kayak gimana dulu nih? Ya, soalnya Itu kan ada banyak tahu. dokter, uang banyak gitu kan. Ntar, nanti saya jawab ya. Tapi gini, poinnya gini Kang Anjrit. Saya ngomong dulu tadi kan ada pertanyaan kenapa orang bisa sampai gangguan gitu ya. Oke, Jadi nah itu siap dok. yang pertama tadi ya saya juga mau berterima kasih kepada Kang Abu Marlo Paduka Mursyid Sidratul Muntaha itu Kang Oke. Anjrit ya gitu. Jadi karena omongan Kang Abu juga gitu ya, banyak klien-klien yang tadinya nggak mau berobat ke psikolog atau ke psikiatri jadi mau berobat. Betul. Jadi Kang Abu itu memang omongannya karena banyak mengalami, Betul. jadi memberikan kesadaran juga buat pasien-pasien yang tadinya tuh takut berobat ke psikiater ke psikolog, maka datangnya ke rumah kayak begini gitu. Jadi terbuka pikirannya ya dok ya. Iya terbuka bahwa sebenarnya nggak apa-apa kok gitu pergi ke Benar. dokter, pergi ke psikolog. Cuma kan banyak nu eranya orang Sunda bilang banyak yang Malunya malu kenapa sih gitu. dok? dokter. Malunya kenapa? Gak ngerti saya. Kan distrik Padu Gelo teh ya. Oh disangkanya ke psikiater kamu gila ya. Padahal Gelonya Masih gitu. bahaya, Padahal mah teu nanaon. Padahal mah nggak apa-apa gitu. Jadi poinnya kalau tadi yang nanya ini pembahasan yang basic banget ya. Jadi pertama sebenarnya kalau kita bicara gangguan jiwa ya, itu faktornya tuh pokoknya gini deh. Ada faktor biologis, artinya ada gangguan memang di otaknya. Jadi otaknya tuh ada gangguan dalam artian fungsinya nggak bekerja dengan sempurna. Nah ini Gitu. timbul bisa ada gangguan yang tidak berguna secara itu dari mana gitu dok? Jadi gini, itu kan gangguannya di neurotransmitter namanya Kang Andri. Jadi ada hormon-hormon yang nggak seimbang di otak itu. Oke. Jadi waktu kita kalau dari penelitian gitu ya, itu otak-otak orang yang punya gangguan kesehatan mental dengan yang tidak itu
gambaran spek otaknya berbeda kalau di nuklir tuh ya gitu. Apa namanya diberikan scan ya itu beda otaknya. Kenapa? Karena gini Kang Anjrit, sebenarnya kalau mau tahu kenapa bisa berubah otaknya. Nah, Sekarang gini, ada penelitian dari dokter Masaru Emoto namanya. Itu orang Jepang. Jadi dia pernah, teman-teman pasti pernah tahu deh, dia pernah meneliti tentang air oke. gitu. Jadi air yang diberikan cacian makian, air yang dipuji-puji dengan air yang didiamkan saja, itu molekul airnya berubah. Jadi kalau air yang diberikan pujian-pujian itu molekul airnya jadi bagus gitu. Oke. Kalau diejek-ejek, dibully-bully itu jadi jelek, jadi hancur. Si air Begitupun tuh yang ya. dia Si air, air. ya. Oke. Iya, air aja begitu gimana manusia? Oke. Sedangkan di dalam kita juga Gitu. banyak air, ya. Betul, iya. Tubuh kita kan air semua, Betul. 70%. Nah, Betul. itu jadi pertama biologis itu ada gangguan jadi ini sebenarnya balik lagi Kang Anjrit, ini tuh ilmiah banget. Betul. Jadi Seben- bukan sesuatu yang Dok, apa ya, sebentar, bukan Dok. sesuatu yang mistik gitu kan macam. Oke, Dok, sebentar Dok. Berarti dalam artian saat kita berzikir dan segala macam kita lagi ngeini Betul. air yang ada di dalam diri kita ya. Betul. Nah, makanya Sebetulnya. tapi perlu berzikir dengan kesadaran gitu. Betul, 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 betul. Nah, itu tapi kalau zikirnya nggak sadar ya percuma gitu. betul. Karena betul. kalau kita pakai kesadaran itu lebih ke hati gitu. Betul. Dia lebih apa ya, lebih puguh gitu. Memang buat diri kita gitu. Gitu ceritanya gitu. Jadi pertama biologis dulu, otaknya tuh berubah total. Ya gitu. Jadi pertama itu ya Kang Anjir, itu biologis, itu otak kita. Sama kayak misalnya Kang Anjir punya penyakit asma gitu. Itu kan paru-parunya bermasalah. Oke, Atau kena penyakit jantungnya bermasalah. oke. Nah, kalau gangguan perilaku, emosi, judol-judol, pinjol-pinjol kayak Kang Anjrit, nah itu memang gangguan di otaknya itu biasanya begitu. Kira-kira. Gitu. Itu juga Jadi sama pertama ya, itu. gangguan ya. Itu Sama juga. gangguan itu adiksi, itu dopamin yang terganggu itu. Gitu, yang pertama itu. Kedua psikologis. Jadi psikologis itu artinya Dok, kita gimana? faktorkan yang pertama karena memang secara biologis itu beda gitu ya. Beda, ada gangguan gitu. Nah, Apalagi ini secara misalnya punya biologis, secara biologis ini tuh bisa berubah kayak gitu karena faktor orang tua atau gimana, Dok? Oh, itu banyak faktor. Oh, Bisa banyak jadi faktor. misalnya gini, misalnya waktu lahir, misalnya Ah. nih, saya kemarin dapat pasiennya waktu lahir itu dia nggak langsung nangis Kang Anjrit. Oke. Nah itu tuh udah bisa jadi bikin hipoksia, kekurangan oksigen di otak pasti jadi indikasi itu. Oke. Atau waktu kecilnya dia kejang demam nggak, sering nggak gitu. Oke. Nah, atau dia pernah cedera kepala nggak. Oke. Nah, alkohol nggak, kayak Kang Anjrit kan mabok, kayak gitu kan bahaya itu Oh, misalnya saya gitu tuh ya. saya tuh nggak bisa kalau Atau nggak ya. banyak lah narkoba segala macam. Jadi semua Oke, tuh oke. merusak otak kan itu gitu. Oke, Jadi itu oke. biologis tuh. Makanya orang yang pakai alkohol kan jadi ngaco bicaranya kan. Betul, betul ya, betul. Iya, itu jadi karena gangguan di otak, si remnya blong Kang Anjrit. Jadi kalau pengen orang ngomongnya jujur Kang Anjrit dicokokkan alkohol we gitu. Betul Jadi ya, langsung jujur ya. jujur dia, iya. Dia Benar. pakai alkohol ngomongnya capruk, cengos tuh. Betul. Jadi Karena itu gampang, kejujurannya ya. ya itu ya. Iya, sesoleh apapun mabok weh. Jadi kemana-mana gerak sok cobaan gerak. Kalau nggak percaya apa gitu. Betul banget, Dok. Iya. Oke, Jadi pertama itu ya gangguan. Itu yang kedua apa, Dok? Di otak ya, gitu. Kedua psikologis, artinya cara dia menyelesaikan masalah, coping gimana. Ya, apakah dia copingnya tuh matang atau enggak gitu. Ya, hitam putih enggak, misalnya apa namanya? Contoh misalnya Kang Anjrit suka sama awewe gitu, misalnya suka Oke. sama perempuan. Heeh. Ternyata disakitin perempuan gitu ya. Oke. Nah, terus malah jadi homo. Nah, itu kan gangguan juga itu. Oh, betul. Misalnya. Iya. Berarti gara-gara masalah psikologi itu juga ya sama ya. Iya, jadi cara dia menyelesaikan masalah gimana sih? Copingnya sehat nggak gitu? Jangan hitam putih gitu. Jangan hitam. Salah bener gitu kan, haram halal gitu kan. Oke. Itu enggak tuh kalau Kang Abu kalau ngomong gitu tuh, gitu. Oke, Jadi benar. psikologis cara dia berkomunikasi, cara dia menyelesaikan masalah sehat nggak gitu. Biasanya kalau ini berhubungan dengan ini nanti Kang Anjrit dengan parenting. Oke, itu Ya, penting. gitu. Yang ketiga Misalnya- itu parenting. Ya, ini masih masuk nomor 2, masih Masih nomor psikologis. dua nih. ya? Psikologis Nomor salah dua. satunya parenting. Oke. Gitu misalnya ada orang tua yang terlalu
ngekang anaknya gitu. Overprotective Nah, ya. nanti protektif. Jadi nanti pas gede jadi cemasan gitu, anxiety gitu loh misalnya. Ada yang Gitu. Itu namanya. dengan marah-marah, ada kan? Nah, ya, jadi kan ada banyak Bentak-bentak. tuh, ada autoritatif, authoritarian, permissive, sama neglected gitu kan. Ada 4 tuh. Sama over involved ada 5 cara parenting. Itu dibahasnya perlu nanti sih. Cuma yang jelas kalau orang-orang yang cemas itu Kang, jadi itu yang cemasan biasanya orang tuanya controlling, terlalu protektif. Jadi si anak tuh gampang cemas. Oh, gampang bisa. Karena over controlling. Oke. Ya sampai istilahnya saya dapat pasien kemarin umur 40 tahun masih dihuapan ku ibuna gitu. Bener ya, ada yang kayak gitu. Saking protektifnya. Heeh. Betul, saking dan protektifnya. dan malu banget gitu apa ya, dan malu banget kalau dia berobat ke psikiater sampai kayak begitu. Oke. Karena si ibu tuh ketua majelis taklim lah di ininya gitu di daerahnya, punya anak gangguan kecemasan ya, punya gangguan depresi. Wah, itu malu banget ya gitu ya. Itu jadi secara psikologis si anak tuh dipaksa untuk nggak bisa ngambil keputusan Kang Andri Benar. gitu. Itu Jadi hati-hati tidak kabudaknya. berkembang biak ya secara Nah, iya, dirinya itu mah Kang gitu. Anjir senang berkembang biak, itu mah Kang Anjir senang berkembang biak. Tidak Hobinya Kang berkembang Ajit maksudnya berkembang secara biak. dirinya gitu ya, Dok ya. Tapi kita yang Harus kontrol berkembang. itu si anak gitu ya. Betul, cuma bukan hanya berkembang biak tapi berkembang baik kan gitu kalau kata Kang Anjir itu. Ya gitulah, hobinya Kang Anjir Maaf Dok, saya berkembang mah biak inget yang katanya. gitu-gitu mulu. Nggak apa-apa, asal tong jeung hayamnya berkembang biaknya Kang Anjir gitu. Gak bisa Gitu. bertemu dengan baik ya, itu maksudnya teman-teman. Iya gitu. Jadi nomor kedua itu psikologis ya Oke. gitu. Psikologis kedua ya. Terus sosial gitu. Lingkungan sekitar gimana gitu, mendukung Ini nggak? baru udah menuju ke dewasa lah ya. Ya, lingkungan sekitar. nah ini arah-arahnya ini Kang Anjrit nih, sosial kan sebagai influencer gitu kan, Oke. dia menyebarkan itu kan, ada sosialnya tuh, ada faktor-faktor sosial. Betul, ya. betul. Terus kultural ya, sosial sama kultural. Jadi budaya. Jadi memang kan ada budaya-budaya yang memang apa ya, memang paham dengan kesehatan mental, ada yang tidak gitu. Ya ada yang nganggap apa namanya ini tuh aib dan segala macam. Jadi kan beda treatmentnya Kang. Oke. Sosial, Ya, budaya, gitu. kultural. Ya, dan ya. terakhir ini bagiannya Kang Abu yaitu spiritual. Oh, ini spiritual ya. Jadi artinya untuk penyembuhan orang dengan gangguan kesehatan mental itu nggak bisa cukup dari satu pihak aja Kang Anjrit, harus holistik. Benar. Makanya saya harus kerjasama, nggak mungkin semua saya bisa tangani gitu. Oke. Ada perlu penguatan psikologi, spiritual perlu ada. Nah di situ Kang Abu masuk gitu. Nah Kang Abu ini namanya kesehatan spiritual sebenarnya. Oke. Nah kesehatan spiritual itu apa? Nah kan banyak orang-orang dengan gangguan jiwa itu yang merasa dirinya tidak sakit Kang Abu. Iya, bener ya. Tidak merasa ya. Tidak merasa. Kenapa? Karena dianggap ya baik-baik saja. Cuma gini doang. Padahal ada gangguan. Nah, biasanya nanti yang bisa deteksi tuh yang datang ke Kang Abu, Kang Anjrit gitu. Oke. Nah, hanya iya ngomongnya tuh nyambung liur gitu, ngomong wae baca. Nah, itu baru tuh dikasih tahu gitu sama Kang Abu, ini kayaknya perlu ke profesional deh gitu misalnya. Jadi saya tuh di ujung sebenarnya Kang Anjrit, kalau udah liur sama Kang Anjrit sama Kang Abu di papatahan teu daek-daek, karek saya gitu sebenarnya, baru Oh, ke memang saya. spiritual itu awal ya. Dikasih Awal pemahaman kan dan segala macam iya, ya. kita kasih kekuatan yang alami dulu, secara spiritual sadar nggak gitu. Oke. Hidup tuh buat apa, itu kan penting ada gitu. Kan banyak orang dengan gangguan kesehatan mental itu kan masalahnya paling sering adalah tidak bisa menerima dualitas kan. Oh iya, benar. Pengennya yang Iya. satu litas doang. Satu lintas doang. Jadi apa namanya? Kan makanya saya bilang untuk teman-teman tuh jangan terlalu serakah dengan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan. Jangan terlalu sebel, geleh, nggak suka dengan apa yang tidak kamu inginkan. Oke, benar. Gitu. Ya, karena semua itu baik, buruk itu hanya persepsi pikiran gitu. Betul. Jadi dualitas itu apa? Dualitas itu bisa menerima baik dan buruk
Iya, baik, buruk, haram, halal, atau Ya, yang terima aja gitu-gitu Kang Anjir, teman-teman, tiba-tiba dualitas. ada 5 orang ngajak nikah, terima aja ya Allah, terima kasih gitu kan. Tiba Betul. Kang Anjir yang ngajak nikah 5 orang, ya udah terima kasih, alhamdulillah gitu Gitu kan ya gitu teman-teman. ya. Jadi kita tuh memang terjebak di antara dualitas ini ya, dan kita tuh yang sebut mentalnya agak ini pengennya yang baik itu bisa juga ya. Betul. Gitu. Jadi selalu menolak keburukan itu. Nah, selalu menolak keburukan. Oh enggak ya, maaf ya, saya solehot ya. Wah, gitu, solehwat gitu. Jadi sebenarnya itu Kang Anjir. Jadi kalau menurut saya kalau kalau dualitas itu bisa diterima gitu ya, itu tingkat kesembuhannya makin tinggi kemungkinan tuh gitu. Makin cepat. Jadi makin cepat karena akhirnya bisa sadar bahwa ya udah saya terima gitu. Kan kebanyakan orang-orang yang punya gangguan kesehatan mental tuh nggak nerima, Oh, gak nerima itu betul. Jadi nggak sama nerima. aja ya yang dia terima gitu Iya ya. itu. Jadi begitu dia nerima, itu tingkat kesembuhannya prognosisnya lebih tinggi kemungkinan. Lebih Jadi bijak itu, ya. jadi ya, yang jadi masalah kan susah. Coba aja Kang Anjir tuh, analisa deh, ya. Yang masuk itu kan rata-rata kalau yang galau tuh nggak bisa nerima kan. Benar. Benar Oh ya. ibu saya nyebelin, ke pasangan saya Bener. nyebelin, anak saya Bener. nyebelin, semua gitu, nggak bisa nerima dia. Iya ya. Gak bisa Gitu. nerima, biarin aja, nyebelin juga ya, terima. Itu baru Iya, dia tidak terima sakit we jiwa paling ya dok ya. iya sekali-sekali talapung tenan naon lah gitu, sekali-sekali talapung gitu. Oh berarti dok Gitu ya. yang tidak menerima hal itu tuh bisa dikatakan sakit jiwa Betul. itu ya. Iya, nggak bisa nerima, nggak bisa maafin. Tapi memang prosesnya nggak bisa dibilang gampang. Misalnya gini Kang Anjit, misalnya gini gitu, misalnya eh, seorang istri di KDRT Oke. itu kan nerimanya sulit Kang Anjit. Oke. Nah, habet aing gitu, kenapa jadi gua yang di KDRT? Salah gua apa? Tapi kan untuk nerima ke sana itu sulit Kang Anjit. Benar ya. Nah, Benar. eta butuh pelajaran kesadaran sama Kang Abu tuh untuk bisa nerima seperti itu apa sih gitu. Betul, betul. Jadi nggak segampang itu. Misalnya, mohon maaf ya, dengan saudara-saudara kita di Palestina, nerima kayak gitu susah kan, anjir, jangan salah. Wah, ya. Betul, susah. Jadi intinya menerima realitas itu ada level yang paling mudah sampai paling tinggi gitu kan. Nah, gitu. Kalau yang memang sulit, memang itu pendalamannya harus kuat banget. Nah, itu tugasnya Kang Abu sih gitu. Gitu untuk kayak gitu-gitu karena apa ya KDRT gitu kan sesuatu yang siapa yang mau nerima sih coba Betul, siapa yang menerima KDRT? gitu. Iya. Ah, cuma sebenarnya konteksnya bukan memaafkan si pasangan gitu ujung-ujungnya. Konteksnya adalah gimana kita bisa nerima bahwa peristiwa itu menjadi pelajaran hidup kita. Nah, itu dulu aja. Itu aja dulu ya yang paling rendah tingkat Iya. penerimaannya ya. Iya. Jadi menerima peristiwa itu ada. Itu aja dulu. Betul. Kan kebanyakan di kita ditolak. Gua nggak Ditolak. nerima, gua digituin gitu kan. Nah, terima aja dulu bahwa situ digituin gitu. Betul, betul, betul. Karena bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi kita juga pernah gitu ke orang gitu. Benar. Ya, karena kalau kita diciwit pasti pernah nyiwit kan gitu ya. Betul, betul. Nah, jadi banyak tuh saya juga kasus-kasus gitu Kang Anjir datang, oh iya suami saya selingkuh, suami saya ini. Saya pertama nanya dulu, Anda pernah gitu ke orang nggak? Nah, ya dulu pernah sih pas kuliah, ya itu makan tah lebok gitu dalam hati gitu ya. Ya iya pas gimana gitu. Betul. Gitu. Kalau nggak ada yang kayak gitu berarti lagi ada pelajaran kehidupan yang perlu diambil apa gitu. Benar, benar, benar. Gitu. Jadi memang apa namanya spiritual ini gampang-gampang susah gitu. Ya karena untuk menerima realitas itu bukan sesuatu jalan yang sekali diomongin gitu Kang Anjrit. Jadi siapapun ikut kelasnya Kang Anjrit, Kang Abu ya gitu. Ya tapi tidak melaksanakan omongan paduka mursyid percuma gitu. Kang Anjrit ngomong baik nasihatin tapi yang dinasihatin nggak punya kesadaran dan nggak mau ngelaksain percuma gitu. Betul. Harus dipraktekin Jadi ya. yang Oke. ya harus dipraktekin. Jadi apapun yang diomongin itu praktekin karena apa yang diberikan Kang Anjrit, Kang Abu, saya itu sifatnya seperti tutorial aja gitu. Benar. Ya, Cuman kalau buku tutorial panduan kan gitu, nggak Dok. bisa. Tutorial aja kita nggak bisa. Nggak bisa kita apa namanya nyuruh-nyuruh datang ke rumah ya nyuruh-nyuruh kan nggak bisa. Betul. Itu makanya penting banget gitu. Nah, kedua nih masalah selingkuh nih. Kan tadi ditanya selingkuh kan. Nah, gini Kang Anjrit.
sebagai Kang Anjir sebagai praktisi selingkuh kan pasti nanya gitu karena ada pengalaman gitu kan kira-kira begitu ya. Nah, gini. Alhamdulillahnya gini kalau ngomong selingkuh Kang Anjir, ya, selingkuh tuh ada yang dari paling ringan sampai yang paling berat. Oke. Ya. Misalnya kita flirting aja misalnya. Itu bisa jadi selingkuh yang kecil banget. Kang Anjir ada cewek tuh, ya. Di say hi aja terus gitu, mana cantik. Nah, itu tuh udah mulai itu sebenarnya. Betul itu, Dok. Nah, makanya kita lihat dulu gitu. Ya, makanya yang penting ujungnya saya mana. Nah, alhamdulillahnya Kang Anjir, alhamdulillah banget nih saya mah. Saya tuh ngelihat langsung bagaimana yang namanya perselingkuhan itu bisa merusak kesehatan mental. Saya ngelihat langsung Kang Anjir. Makanya saya embung. Karena ngelihat ada contohnya pasien langsung gitu, di Dok? depan. Ada pasien? Banyak pisan. banyak pisan. Ya Banyak gitu. pasien Ya. yang berselingkuh jadinya ya, Dok ya. Banyak. Jadi yang datang itu pasangan yang diselingkuhin biasanya Kang Anjir. Oke, saya tuh gitu kan. Benar. Oh suami saya tuh begini, istri saya begini, saya nggak terima. Nah jadi saya ngeliat bahwa oh ternyata pokoknya gini Kang Anjir ya. Ini teman-teman yang lagi selingkuh nih ya gini. Pokoknya serapi-rapinya selingkuh Kang Anjrit. Betul. Pengalaman saya ketahuan ujung-ujungnya. Betul. Ya, Kenapa jadi bisa saya seperti punya itu cerita ya? gini, saya punya cerita gini. Oke. Jadi ini teh si istri sama istrinya datang ke saya gitu, ya sedih banget lah gitu karena ketahuan suaminya nyandung lah gitu selingkuh. Oke. Ya, nah jadi saya bilang gimana ketahuannya, saya bilang gitu kan. Gitu. Jadi ternyata si suaminya ini Kang Anjrit itu punya handphone 2 Oke. gitu. Yang satu buat yang umum gitu, yang satu lagi teh keur nungora ya buat yang muda lah gitu Yang khusus istrinya gitu. kayak gitu ya. Nah teleponnya ini dia taruh di mobil di dashboard, disumputkan gitu Kang Anjir. Ya pokoknya gitu ditaruh ya gitu. Terus? Ceritanya teh. Terus nggak pernah kebawa di rumah kan, jadi nggak pernah ketewak juga, nggak pernah kelihatan karena nggak ada handphone ya kan gitu kan, ya kan. Nah terus suatu hari si ibu tuh nanya gitu, mau nyari apa gitu, surat atau apa saya lupa. Terus kata si bapak, ada tuh di mobil, dia bilang gitu, di sebelah situ gitu. Dia nggak bilang di dashboard gitu. Cuma nggak tahu kenapa katanya waktu itu si ibu tuh kayak Nyari-nyari aja kayak gitu ya. kayak nyari, kayak pengen ngeliat ada apa sih, beberes nggak sih salaki orang teh sok beberes tuh gitu. Nah pas lagi beberes, nah ada handphone cina. Dinyalain itu semua chat dengan selingkuhannya. Aduh. Terus Jadi gimana? sama dia tahu nggak diontrok. Jadi gini. Jadi si ibu itu pura-pura nge-WA pakai handphonenya suami kan untuk diajak ketemuan kan. Oke. Gitu. Jadi dia ngajak suaminya pergi ke tempat A, dia nge-WA ke selingkuhan suaminya itu pergi ke tempat A di jam yang sama. Oke. Jadi dipertemukan di sana langsung. Gitu. Ini teh siapa? Gini. Wah. Jadi nanti rasa sakit hati yang ditimbulkan tuh nggak enak banget Kang. Kayak Gitu. sinetron ya. Betul. Itu pasti ngeliat sini dalam hati teh. Dalam hati nyak juga nya. Jadi liar ya lamun salingkuh teh gitu. Saya mikirnya gitu. Karena mungkin tetap aja vibrasi ketakutannya dari si bapak ke Jadi sebab, nggak enak. makanya menarik gitu ya. Iya menarik si Iya. ibu untuk mencari sesuatu jadi- yang dibalik itu. Tetap pasti ketahuan Betul. sih. Dok. Jadi Tuhan mah gitu dah semesta teh. Betul. Jadi karena mau sama- serapi-rapi apapun, Betul. katewak ujung-ujungnya mah. Betul banget. Jadi Dok. kalau serapi-rapi kalian lah gitu, artinya gini, kalau kalian mau selingkuh gitu ya, siap-siap dengan konsekuensinya ya, gitu aja. Cuman satu Gitu. yang sulit ketahuan, kasus Pina ya. Nah itu beda cerita Oh, itu. beda cerita ya. gitu ya. Tapi saya yakin sebenarnya ada yang tahu, cuma mungkin ada pihak-pihak yang nutupin kalau nggak gitu kan, Oke, gitu. betul. Karena aneh Kang Anjrit kalau ngomong di luar ini ya, kalau teroris aja bisa ketemu, masa yang gini nggak bisa gitu. Benar lah. Ini kan ada sesuatu, tapi jangan ngomong di sini lah, itu kan koridornya bukan Beda. koridor kita, gitu. Gitu Kita mah Kang tentang Anjrit. selingkuh aja, Dok. Ya. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas ya, kapan-kapan kita bahas. Iya ya, Dok, kita bahas tentang apa? Selingkuh ya. Kita bahas nanti. Wah, boleh. seru banget nih. Jenis-jenisnya Dok, saya tuh- apa gitu. Oke. Gitu aja lah. Oke, boleh. Terus apa lagi? Ada lagi nggak, teman-teman? Silakan. Apa alasan orang berselingkuh, Dok? Nanti kita Ya, bahas itu betul. mah.
Banyak sih, cuma gini Kang Anjir, saya kasih contoh gini ya Kang Anjir. Ini hanya salah satu salah satu aja ya gitu. Kenapa orang banyak bercerai ya, banyak selingkuh. Oke, betul. Ingat nggak cerita kemarin Kang Anjir, orang selebritis yang di KDRT sama suaminya itu? Oh iya, betul. Iya kan? Nah, sekarang gini, ingat nggak kejadiannya waktu dipukulinnya setelah kejadian apa? Kan waktu itu suaminya, mohon maaf ya, sedang nonton pornografi kan? Oke. Terus ketahuan kan? Oke. Terus dipukulin kan? Oke. Ada kemungkinan kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Oh, itu salah satunya ya. Salah satu. Terus kedua, ini juga sering banget Kang Anjrit, ya kenapa dia jadi main cewek, terutama buat cowok-cowok nih, karena dia adiksi pornografi Kang Anjrit. Oke. Karena kan akses gampang banget Kang Anjrit sekarang untuk Betul, pornografi. sekarang benar. Ya, gampang lah Kang Anjrit juga sekarang Tuh, langsung ini mau berarti, Dok, cari ini porno bahaya. betul. Ini salah satunya penting ya. Kalian harus mengurus diri agar kalian tuh ya servis kalian pun harus lebih Iya, hati-hati teman-teman, bener ini ya, servis kalian kurang bagus, maaf saja ya, kita pergi Iya. ya. iya. Itu mah apa ya? Saya bukan nuduh kejadian yang waktu itu viral, bukan. Cuma ada kemungkinan Betul. ya suaminya ini adiksi pornografi gitu. Tuh. Tapi jadi Kemungkinan ya. salah satunya dari biologis gitu ya, salah satunya. Biologis. Oke. Atau bisa jadi terpenuhi tapi dia juga apa ya nggak kuat kalau nggak nonton porno karena aksesnya gampang banget. Betul. Jadi- Tinggal pakai VPN sekarang tuh, Dok. Wah, gampang banget lah gitu sekarang. Bahkan kejadiannya bisa sampai ayah sambung sama anak bisa gitu kan. Anjir. Saya pernah dapat juga tuh anaknya frustasi banget, trauma gitu. Karena lagi nonton TV gitu ya dia. Tiba-tiba ayahnya tuh datang ke dia terus nggak kuat. Mohon maaf ya minta dimasturbasiin. Wah, gila ya. Iya, itu karena ternyata bapaknya adiksi pornografi. Wah, gila Gitu. kalau Jadi nggak ada bedanya sama pinjol judol. Kang Anjir kan suka Betul, pinjol ya, judol itu juga sama itu. Betul. Adiksi itu. Cuman beda-beda ini ya. Ada yang perempuan, ada yang Iya. perjudian Iya. atau apa gitu. Oke. Ada junior saya juga dokter itu kena judol itu bisa sampai 5M Kang Anjir. Wow, ngeri ya. Iya, jadi uang praktek taruh, uang praktek taruh, uang praktek taruh. Dokter Sampai hilang itu? rumah satu. Iya Dokter? dokter, junior saya. Ngeri ya. Gitu. Iya, jadi artinya kalau masalah kesehatan mental tuh mengganggu aspek sekitar juga Kang Anjir gitu. Jadi tedamang hiji nu riweuh sakampung. Jadi yang sakit satu, yang riweuh satu kampung gitu. Wah, benar ya. Gitu. Jadi efeknya tuh kemana-mana Kang Anjir. Kemana-mana ya efeknya, benar. Iya, misalnya ada yang ngeluh di room ini aja, terus-terusan komplain kan Kak Anjir gak liar. Benar. Gitu, ku masih kenuh wae gitu. Betul. Yang baca juga kan, wah ini komplain lu benar-benar Dok. Gitu. Pokoknya begitu orang udah komplain, berarti udah cover gitu, udah bingung dia tuh mau kemana lagi gitu. Betul. Ya sampai di room segede ini dengan viewer yang banyak aja dia sampai curhat-curhat kan. Itu kan sebenarnya kalau pikir-pikir era gitu malu gitu, tapi dilakukan kan gitu. Saking dia tuh udah bingung gitu loh. Udah bingung ya, dan udah gak peduli gitu ya. Gitu. Nah, jadi ya itulah. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang itu karena sekarang lagi musim banget tuh judol, pinjol, pornografi online, ya perselingkuhan, KDRT, wah macam-macam lah. Semuanya Kasusnya di keluarga sih mental banyak. ya, dari mental ya Dok ya. Betul, gitu. Masalah Jadi mental ya. karena selingkuh tuh gimana ya? Aduh, itu tuh kompleks ya. Bahkan kan ada kasus perselingkuhan paling besar di dunia tuh ada. Apa itu Dok? Tahun 90-an tuh ada kasus perselingkuhan terbesar yang semua dunia tahu. Wah, Jadi dulu itu di Amerika Serikat ya, itu ada seorang presiden namanya Bill Clinton. oh Ya. iya, Bill Clinton. Ya, Apa? itu jauh sebelum Barack Obama, sebelum George W. Bush ya Betul. itu. Nah, dia selingkuh dengan stafnya di Gedung Putih. Dah, kamana Kang gitu. Gitu. Seorang presiden selingkuh terus ketahuan, kebayang nggak? Presiden Amerika Serikat, Betul. satu dunia tahu. Ya benar, Monica Lewinsky itu namanya tuh. Tapi dimaafin.
Sama siapa? sama istrinya. Sama istrinya. Iya, jadi selingkuh juga ada yang maafin gitu. Oke. Ya iyalah dia Iya betul presiden. ini. Nih, bukan kurang servis ya, memang masalahnya bukan selalu kurang servis di rumah nih Bu Inaya, tapi Kan bisa itu baru macam-macam satu. karena bisa adiksi pornografi, Betul. karena dia memang secara secara kesenangan kali belum selesai, ada masalah di dirinya, nggak tahu, banyak inilah Banyak gitu. hal ya, banyak hal ya dok ya. Nanti Banyak kita hal, bahas banyak tuntas hal. ya dok ya di satu episode tentang Nanti perselingkuhan ya. saya siapkan ya Kang Anjir teh gituin juga, karena saya harus berangkat juga nih gitu ya, ada urusan Boleh lagi dok, gitu nanti kita siapkan ya dok ya satu episode Siap ya. tentang perselingkuhan ya dok ya. tentang perselingkuhan ya gitu. Boleh nanti kita bahas gitu. Ya. Oke. Begitu Kang Anjir, teman-teman. Siap, Ya, thank bisa you jadi banget hipersex ini tuh. dokter Rama Banyak untuk nih. waktunya ya. Pak dokter, thank you banget untuk waktunya. Thank you banget semua teman-teman ya. Izin pamit, semoga hari ini bermanfaat walaupun sebentar ya. Nuhun pisan ya Kang Anjir ya.